mahasiswa di Universitas Ilmu Hayu Bogor. Tahu kan ya Bogor? Iya, tahu. Mungkin udah kali ya, atau ada yang bertanya mengenai kakak? Iya sih, udah. Boleh jadi yang kenalan. Nah, kan nama saya Linda Alicia Kaira. Biasanya dipanggil Kadang dipanggil Alicia, kadang dipanggil Kaira. kakak manggilnya apa nih? Kaira boleh deh. Kaira ya. Kaira kegiatannya apa ini? Sekolah Ya, sekolah kelas berapa? kelas 6 mau lulusan. Oke, udah ada tempat SMP pilihannya di mana? Udah di MTS Yanuris Rumahnya di mana? di Perumahan Citra Prima kelas 1. Ya, ini ya, dekat muncul ya. Iya. Sebelum kita mulai kali ini, Kaira tahu nggak kita mau ngapain? Mau konsul kalau saya Tahu konseling? tahu Di sekolahnya ada guru BK kan ya? ada. Pernah nggak ke konseling sebelum? Ada benar sempat masuk ke mereka. Sebenarnya itu aku tuh cuma jadi saksi, tapi teman-teman aku tuh tiba-tiba bawa nama aku, jadinya aku juga langsung mau kayak. Oh, jadi ruang BK di situ tuh konseling atau bahasanya sidak atau apa? Dua-duanya Oh, dua-duanya. Berarti sebelumnya udah pernah konseling. Gimana guru BK-nya? enggak lah. Berarti masih ini ya, masih ada kata-kata yang kalau guru BK tuh ini ya, satpam sekolah. Iya, Emang sekolah sih ini? di MI Nurul Falah muncul. Sebelum ini kakak jelasin dulu kali ya. Jadi kita pengen langsung video dimana ini salah satu yang BK yang tadi kayak udah bilang, kayak udah pernah kan konseling yang mungkin kasusnya beda. Terus tujuannya apa? Tujuannya biar Kaira tahu nih potensi Kaira apa, terus juga bisa tahu masalah Kaira tuh ini cara penyelesaiannya tuh kayak gimana gitu. Terus di konseling ini ada 3 asas. Kaira tahu asasnya nggak? Kaira jadi yang pertama ada kesukarela. Kaira datang ke sini dengan sukarela atau paksaan? Kemarin lah Sukarela. Tahunya dari mana? dari abang. Oke. Jadi itu sukarela. Alhamdulillah Kaira terima kasih sudah sukarela datang ke sini. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Kakak berharap Kaira datang ke sini nggak sia-sia. Jadi Kaira terbuka apa masalah Kaira, terus apa yang Kaira pengen ceritain itu sudah ada. Karena tenang di konseling ini ada keserasiaan. Jadi masalah Kaira, cerita-cerita Kaira akan aman, kakak nggak akan kakak beban. Dan yang ditanyakan mengenai kegiatannya Nggak ada sekarang. ya, cukup berarti ya dicerita. Oke, langsung aja ke kegiatan selanjutnya. Kaira datang sini mau ngapain nih? Mau cerita atau mau Cerita. ya boleh silahkan. Jadi waktu itu aku punya teman namanya Renai. Aku selalu cerita apa ke dia. Aku selalu sekelas sama dia. Dia pintar nih, ranking satunya itu dari kelas 1 sampai kelas 6 nya pas sekelas sama dia. Jadi dulu pas kelas 4 dia dipilih jadi bendahara. Jadi bendahara sama sekretaris tuh dia nggak jujur kan. Dia nggak jujur. Sampai-sampai tuh aku doang kan yang dipanggil. Kayak kata dia aku tuh ini duit ini hilang, ini kemana gitu. Terus kata saya kurang tahu Bu gitu. Mungkin tanya Rena, kan saya nggak megang gitu, tadi kan kamu sekretaris gitu. Iya tapi saya nggak megang duitnya, yang megang duit itu Rena. Coba ibu tanyain ke Rena aja gitu. Ya udah Rena suruh panggil ke Rena dulu gitu kan. Ya udah nih gitu, dipanggil nih ceritanya Rena. Terus ditanya nih Rena, ini duit ini kemana? Terus dia bilang iya Bu, hilang, padahal dia pakai buat jajan. Berarti Kaira tahu kalau uangnya dipakai sama dia. Iya tahu. Selain Kaira ada yang tahu nggak? Nggak ada, cuma aku doang. Jadi benar-benar dia ngasih tahu atau gimana? Ceritanya lagi jajan, terus
dia sebenarnya dia bawa duit banyak, tapi dia bilang itu buat jajan karena dia nggak punya duit katanya. Padahal dia bawa duit banyak. Jadi yang dia pakai malah uang kas, Pasti. bukan uang. Iya. Terus itu Kaira dipanggil sama guru wali kelas atau guru BK? Wali kelas. Berarti itu belum ke guru BK. Belum. Nah, yang untuk kasus guru BK Itu ceritanya pas kelas 6. beda lagi. Beda. Cerita saya lagi mau main nih sama teman saya namanya Manda. Saya berniat untuk menyamper si Salwa. Kata saya, Manda kita sambil Salwa dulu ya gitu. Terus kebetulan tuh di sekitaran situ ada teman saya juga namanya Serena. Itu ada itu tuh temen kita ramai, coba kita samperin siapa tahu aja dia mau ikut main gitu. Iya gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, langsung teriak-teriak kan, Kaira, aku mau minta tolong nih, minta tolong apa? Tolong dong, kan kamu pembatani nih gitu kan, katanya gitu. Padahal saya emang enggak, biasa aja. Tolong dong, ini nih anak kelas 6 Alkitus mau ngajak ribut kita gitu, kamu boleh ikutan gak gitu. Hah, kok tiba-tiba jadi aku gitu kan, gitu. Terus katanya, iya udah nggak apa-apa, kamu ikutan aja gitu. Pokoknya di situ ngomongnya toksik banget. Seharusnya kan dia, menurut saya dia juga salahnya dia malah di grup, harusnya kan di WA biasa gitu kan, pribadi lah gitu. Ini malah di grup pramuka, itu ngomongnya bener-bener toksik banget. Tapi saya nggak ikut-ikutan, kayak saya cuma ikutan main, kirain saya beneran main. Saya udah nolak berkali-kali tapi dia tetap maksa. Terus sampai akhirnya dia ngajak ribut, pengen disamperin kan. Saya ikut, tadinya katanya mau main, mau ke ini nih, mau ke Citra gitu kan, mau ke rumah saya. Ternyata mau nyamperin si kumpulan kelas 6 ini. Udah tuh, nah kelas 6 aktivis ini namanya Najwa, itu dia toksik banget Kak, kayak semua itu dikeluarin kata-katanya ya. Udah, terus kata April temen saya gini, ini aku gak ikut-ikutan ya kalau ini sampai masuk rang BK nih gitu. Kamu ya Kak gitu sama Manda, lah kok jadi aku gitu kan bukannya kalian yang ngajakin aku mah kan tahunya cuma mau main gitu. Ya udah, saya cerita tuh tahu nih guru BK pernah langsung diatur itu ke ruangan bendahara kepala sekolah tuh, masuk dah nih ruang BK ceritanya. Habis itu Kaira, kamu katanya cuma jadi saksi. Iya Kak, saya cuma jadi saksi. Terus kamu ngapain aja nih jadi saksi? Saya ceritain dari awal, saya mau sama Manda niatnya mau main. Tiba-tiba mereka semua nih pada kayaknya dalam mau ngajakin ribut gitu kan. Oh ya udah gitu. Terus ini nih siapa yang bahas-bahas tentang kelamin gini nih gitu. Terus teman saya bilang tuh, si Najwa namanya, ini Kak, saya gitu. Kenapa kamu bisa bahas toksik ini? Iya Kak, saya nggak tahu gitu, maaf Kak gitu. Kamu tahu ini semuanya nih dari mana? Dari teman saya Kak gitu. Maaf ya Kak gitu. Ya udah, lain kali besok orang tuanya dipanggil. Terus teman saya nyotok tuh si April, Kak, Kalira sama Manda juga ikutan ngomong BCT gitu kan. Hah gitu kan, kaget dong saya. Kira saya diomel-omelin tuh sama wali kelas. Kamu gimana sih, kamu malu-maluin ibu tau gak sih? Disitu saya bener-bener nangis. Saya udah minta maaf berkali-kali tapi gak dimaafin. Akhirnya dihukum, suruh piket semua kelas, sama muterin lapangan 20 kali kalau nggak salah. Jadi Kaira sama yang lain beda kelas? Iya beda. Kaira sendiri. Dan yang dapat hukuman cuma Kaira doang? Iya. Oke. Tapi itu sebelumnya selain yang 3 tadi sama Kaira Manda itu ada lagi nggak? Misalnya saksinya atau yang ngadu tuh ternyata orang itu juga gitu? Enggak, cuma kita berdua. Cuma dulu. Oke, yang jadi masalahnya yang tadi bicara kelas 4 atau yang kelas
Atau dua-duanya masalah? Ya dua-duanya masalah. Akhirnya mau selesaiin dulu yang mana nih? Mau yang ini dulu deh, duit kas ini nih si Rena ini selalu ngambil mulu kak. Sampai sekarang masih? Iya masih, iya. Bilangnya dia minjem, nggak tahu sampai rumah di balikin atau enggak. Itu dia minjem 50.000. Kan duit kas harusnya tuh ada 400.000 kan. 400.000, 50 udah kita pakai. Sisa 350 dong, 350 itu kita simpan nih baik-baik, kita jaga. Pas kita hitung lagi kok cuma 300.000. Terus saya nanya kan, ini 50-nya kemana naik? Ya aku pinjam kai, nanti aku balikin. Nggak tahu, belum dibalikin sampai sekarang. Sekarang? Iya. Tapi dia masih jadi bendahara, masih megang uang kasih ya? Kenapa bisa? Nggak tahu. Jadi guru aku tuh tipe kalau tuh kayak orangnya cuek, bodo amat. Gimana ya? Dia udah nih nanti ibu ganti nih, dia ngomong dari semester 1 ya, guru saya bilang udah nanti kita ganti, kita tuh acak lagi nih bendahara sama sekretaris gitu. Nah sampai kelulusan ini nggak diganti-ganti kak. Oke, berarti ada kesalahan juga dari ibunya kali ya. Terus untuk uang kakak sekarang digunakan untuk apa? Itu untuk beli itu baju kelulusan tuh sekelas, sama beli botol minum. Oke, buat lulusan itu. Untuk Renanya sendiri sempat gak sih kayak ngingetin atau kayak ngingetin? Nah aku sempet bilang, nah kamu jangan gitu, ini kan duit kas bersama nih, kamu jangan seenaknya, soalnya ini tuh duit kita semua, masa ini duit 350 kamu pakai, ini nggak dibalik-balikin gitu. Iya kan, maaf ya gitu, kamu jangan minta maaf dulu, kamu dari dulu gitu. Jadi kelas 5 tuh dia belum jadi bendahara, kelas 5 tuh bendahara Hijrah sama Karisa ya kan. Itu dia bantuin ngitung, ternyata dia ngambil duit 10.000 nggak dibalik. Jadi ketahuan juga ngambil Iya. uang kakak. Untuk berarti yang tahu tuh benar-benar cuma Vera doang. Iya. Ada keinginan atau niat kayak kayaknya laporin deh ke wali kelas atau ke guru BK? Udah tapi waktu itu guru BK-nya tuh sempat lagi umroh, jadi nggak sempat kita laporin ke kepala sekolah, nanti jadi berbalik-balik gitu. Kira kita laporin ke mamanya, dan mamanya bilang iya nanti saya ganti sampai sekarang nggak diganti. Jadi sama aja, cuman ini ya, agak sulit juga ya ternyata. Orang Padang sih kan dia kelas kepala. Oh, kalau kepala orang Padang gitu. Iya. Nggak semua juga sih kayaknya, orang kita nggak bisa ngelihat di satu suku aja ya. Kemungkinan lebih ke kenapa dia bisa jadi keras kepala, mungkin faktor didikannya, bukan berarti sukunya, tapi mungkin pengaruh juga lebih. Kalau untuk udah dinasehatin ternyata masih kayak gitu, udah dikasih tahu orang tua juga, ternyata orang tuanya kan berarti secara nggak langsung ngedukung juga kan ya, malah kayak nge-backing anaknya. Itu mungkin jatuhnya udah harus dianya nih yang ditindak sama guru BK, mungkin bisa dinasihati gitu. Mungkin udah bisa dikasih juga nih, apa sih masalahnya kok bisa sampai ngambil uang kas gitu. Atau ada yang ngusulin nih ke si Renanya, kayak Rena coba deh kamu ke guru BK cerita deh, kenapa kok kamu bisa kayak gini. Atau sebelumnya kayaknya juga udah pernah nanya, kenapa sih kok harus minjem uang kas gitu, kenapa nggak minjem uang teman aja gitu, kan bisa juga. Pernah nggak Kaira nanya hal kayak gitu? Pernah sempat naik, kenapa lu selalu kayak minjem duit kas gitu, kenapa nggak minjem duit teman gitu. Gue nggak dikasih kalau pakai duit teman, jadi jadinya itu pakai duit kas aja deh gitu biar aman. Tapi lu jangan bilang guru ya, lah nggak bisa gitulah, ini kan duit kas bersama gitu, buat kita juga, masa buat lu juga. Ya kai, ya deh besok gue ganti, besoknya ketagihin, nggak bilangnya nggak bawa duit, padahal bawa duit. Berarti yang Rena ini wali kelasnya tahu nggak kelakuan si Rena itu?
tahu, tapi mungkin dia anak jadi dia anak tunggal satu-satunya, jadi terlalu ditekan sama orang tuanya. Kamu tuh harus ini loh, harus gini nih gitu. Kamu nggak boleh bodoh, kamu harus pintar gitu. Ya, tapi untuk wali kelasnya dengan bertindak apa nih pas tahu Rena yang ambil kelas? Cuman bilang, Rena kamu jangan kayak gitu ya lain kali. Kalau sampai bulan depan kamu nggak balikin uang kas ini nih, kamu bisa masuk ruang dekan loh gitu kan. Ini Bu J-nya udah pulang nih dari Indo. Iya Bu, dia bayar cuman cuman 2.000. Ya, jadi cuma 2.000. Iya. Terus berarti guru BK sekarang udah tahu? Udah, tapi guru BK-nya juga lepas tangan sih sekarang. Nggak tahu mungkin udah capek kali ya. Oke, berarti merugikan sekelas ya itu jatuhnya ya. Kalau kayak itu ya berarti emang satu-satunya kita serangnya ke diri dia gitu, tindakan apa yang harusnya, karena kan kalian juga udah gede ya, kalian juga gede gitu kan, udah tahu nih apa sih resikonya kalau misalkan ambil, karena kan yang kita khawatirin ketika dia pindah sekolah di SMP-nya malah bahasanya nggak sebaik di kalian gitu, kan kalian masih ngertiin, masih nasihatin gitu. Yang dikhawatirkan ketika di SMP dia taruh dulu lagi, mungkin dari Haira juga bisa tahu nih, nah kalau misalkan SMP atau SMA masih kayak gini terus, kadang suka mikir nggak sih resikonya apa, konsekuensinya apa gitu, mungkin bisa tuh dipertanyakan. Jadi Rena tuh mikir kayak dia juga ya, atau juga bisa jadi cerminan kayak, nah kalau misalkan dia terus nggak akan ada lo yang menemenin gitu, karena kan jatuhnya orang udah menilai itu hal yang tidak baik kan. Mungkin bisa tuh dari Haira mulai nasihatin dengan biar si Rena itu yang mikir gitu loh, jadi yang kayak kita yang kamu tuh kan gini loh gitu, karena kan kalau misalkan digituin jatuhnya kayak Rena enggak kok, kenyataannya enggak gitu di aku gitu. Jadi lebih ke Haira yang ngasih tahu konsekuensinya apa nih menurut Rena kalau misalkan masih ngelakuin hal kayak gini, resikonya apa gitu. Karena kan jatuhnya itu udah malah masuk undang-undang di Indonesia juga ya, masalah begal mencuri gitu. Itu sih kalau misalkan kakak aku juga nasihatinnya biar dia mikir gitu depannya kayak gini. Udah cukup yang itu. Yang pas 6 ya, itu berarti yang Haira nggak bisa terima dari kasus itu kan? Kasus itu kok jadi saya yang dituduh gitu, padahal saya niatnya sama Manda cuma main, tapi ya dituduh gitu. Akhirnya udah deh masuk orang baik aja dah gitu, nggak apa-apa pasrah aja. Akhirnya saya gitu dihukum tuh, seluruh tiket semua kelas sama di lapangan 20. Berapa kelasnya? Ada kali ya 10 kelas. Itu setiap hari atau seminggu itu? Seminggu. Iya. Jadi satu hari 10, iya. Besoknya 10 lagi. Iya. Ih, Serius. Caranya guru BK tahu? Tahu. Terus tindakannya apa? Tindakannya kalau kamu nggak mau ngelakuin ini, orang tua kamu dipanggil juga gitu. Terus akhirnya malah ngelakuin. Iya, daripada bunda dipanggil, kasihan. Kenapa ada pikiran kasihan? Karena mungkin udah tua jadi kasihan. Terus takut. Iya, takut. Berarti bunda belum tahu kasusnya? Udah tahu, tapi bunda gimana ya? Bunda alhamdulillah nggak dipanggil gitu ya. Jadi bunda bisa menerima Haira Iya, dituduh gitu. Sedih ya. Nah, kalau misalkan untuk Manda berarti nggak gitu, benar-benar Haira. Manda benar-benar nodorinnya tuh ke aku. Ini nih Haira juga Bu gitu, Haira juga. Berarti kan kalau misalkan dilihat ya, ini kan karena kejadian udah terjadi gitu kan, ya salah satunya ya harus merefleksikan dulu nih, kayak Haira udah bisa menerima diri dulu kayak oke, ternyata menang sama
mereka konsekuensinya tuh ini, resikonya ini. Nanti kedepannya apa nih harus saya lakuin biar hal itu tuh nggak terjadi lagi gitu loh. Tahu nggak kira-kira apa? Mungkin nggak, kalau main jangan terlalu dekat sama dia. Oke, membatasi Iya. untuk pergaulan. Oke. Tapi untuk sekarang masih suka main atau gimana? Enggak sih, jarang. Dari semenjak kasus itu Iya. udah mulai kayak itu udah pilihan yang tepat untuk dari sekarang, karena kan kita nggak tahu ya ke depan juga kita bakal dapet siapa, karena kan kepribadian kita itu secara nggak langsung mengikuti lingkungan juga, entah kita mengikuti lingkungan atau ternyata lingkungan sendiri yang membuat kita tuh jadi kecewa gitu. Ada lagi yang ini atau udah cukup? Ya, Jadi yang dari kasus pertama Kaira menasihati teman Kaira, terus dari yang kasus kedua Kaira harus sabar sabar. agar sama memilih teman yang menurut Kaira tuh membawa pengaruh positif. Karena kan Kaira tahu ya udah apa ya peristiwa, udah menemukan peristiwa kayak gitu. Kalau misalkan emang Kaira ya deh biarin temenan sama mereka, mau aku kayak gimana juga, itu kan semua keputusan Kaira. Dengan Kaira udah dewasa, udah mulai bisa mikir kayak Kaira harus kayak gimana. Udah atau udah cukup ya. Mungkin Kaira coba dulu yang tadi Kaira bilang, kalau misalkan ternyata oh kak ternyata si Renai masih aja nih ketika aku ngelakuin ini, apa ternyata si Manda sama yang lain ngedeketin aku lagi nih gitu, terus akhirnya bingung harus kayak gimana. Boleh kita buat sesi selanjutnya, kita buat janji. Oke, sudah. Oke, terima kasih banyak sebelumnya. Maaf ya kalau kakak ada kesalahannya. Assalamualaikum.